Apakah menaruh barang ketika hendak sholat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustadz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak sholat perbuatan bid'ah. Allahu alam, yang saya tahu tidak, dia ada masalah. Kalau darurat, ya. Misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet, tapi bukan melihatnya, gitu kan? Jadi kalau darurat sekali, karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW pernah mengatakan kalau seseorang di antara kalian lagi sholat terganggu dengan ingusnya, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya, karena di depannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih, bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam sholat menyelesaikan itu, tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang, seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah, ditarik tangannya temannya di sebelah untuk merapatkan saf, dibolehkan. Saf kosong dia melangkah, karena hadis Nabi SAW mengatakan sebaik langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong, kan gitu. Jadi Allahu alam, kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui, kalau itu darurat maka nggak ada masalah, darurat gitu kan, bukan disengaja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. Beliau mengatakan kalau orang melakukan gerakan sholat 3 kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia darurat, dia flu berat, netes terus ingusnya, maka dia darurat. Kalau dia tidak ngusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu sholat dia dan bisa mengotori sejadah, maka boleh dia mengusapnya. Ini bukan gerakan sia-sia. Karena Imam Syafi'i pun yang paling tegas dalam pembatalan sholat dengan gerakan mengatakan kalau 3 kali sia-sia. Tapi kalau 3 kali itu tidak sia-sia, maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi, jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak iqamah? Adakah bacaan ketika hendak iqamah? Sebagaimana ketika azan, ada azan. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan muadzin pada saat iqamah, karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qad qamatis shalah, itu beliau membaca aqamahallahu wa adama, gitu kan. Itu ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya ketahui, Allahu alam. Setelahnya nggak ada doa khusus, karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum pakaian minum atau pakaian haram, maka doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia dizalimi, apakah doanya akan dikabulkan? Karena doa orang yang terzalimi makbul, tetap diterima walaupun makanan minumannya haram. Tapi kalau dia terzalimi, doanya diterima karena ada indikasi yang membuka dia untuk bisa diterima doanya, masalah dia terzalimi. Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama? Ini apa hubungannya sama haji ini? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang notabene belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak, dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon, gitu kan? Itu boleh. Harga tetap jual Rp10.000. Tapi karena ini pelanggan tetap saya modalnya Rp7.000, saya turunkan Rp1.000 untuk dia, karena dia rutin belanja atau dia belanja banyak. Diskonnya dikasih, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, kalau meletakkan dalam satu produk 2 harga karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama, orang kaya, kita jual 100.000. Pembeli pertama orang miskin, datang kita jual 100.000. Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, 1 juta kita jual. Nggak boleh, karena kita melihat penampilannya saja orang, itu nggak boleh. Berarti sengaja meletakkan 2 harga di satu produk dengan melihat kondisi saja. Tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dia dari niatnya, maka nggak ada masalah. Kami sholat berjamaah 3 orang, satu imam 2 makmum. Apabila satu makmum batal, saya jadi depan belakang. Apa maksudnya? Saya jadi depan belakang ini. Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju? Ya tentu saja. Kalau misalnya batal, makmum di sebelah kita maju, melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari 100 kali? Khilaf di antara ulama. Afdalnya minimal, pendapat mengatakan afdalnya 100 kali. Tapi kalau mau baca lebih nggak ada masalah. Karena memang tidak dikatakan itu salah, tapi afdalnya 100 kali, karena Nabi SAW baca 100 kali, gitu kan. Karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari, sehingga semuanya diijabah doanya, itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul huwallahu ahad, ayat 1 sampai ayat 5 Al-Ikhlas, dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam, saya nggak pernah temukan nih. Apakah Qul huwallahu ahad dibaca pada saat mau masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara sholat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah, satu buku ini.
Kembali ke buku, ada buku penjelasan tentang sholat tahajud dan ada buku kecil kan pustaka Ibnu Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada dua hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis? Haji non kota. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah mahramnya. Apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin. Perselisihan ulama, bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? Ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan syarat dia yakin dia bisa bayar. Artinya gini, kita ada income, ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji, gitu kan? Ada seseorang bilang kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar. Tiap bulan kita bisa cicil, nggak ada masalah, karena kita tahu kita bisa bayar. Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset, nggak ada sesuatu, ini tidak boleh. Karena ini berarti masuk memaksakan diri dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu, gitu kan? Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang, kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal, semisal saat mengerjakan tawaf meninggal? Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadah meninggal atau lagi sa'i meninggal atau lagi mabit di Mina meninggal, itu sudah sah saja, gitu kan? Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia sudah berhaji ya? Belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu. Dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan, "Tsumma stawa 'alal arsy." Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya nggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan perkataan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan qalam, kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan qalam lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak? Untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal, iya kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan kemana lain. Karena nanti kita ya akan mengalihkan kemana-mana. Karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan? Sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek apa ini? Celak Mekah yang bisa mengobati mata. Sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya Ustaz. Bukan celak Mekah. Celak yang disunahkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Kalau celak yang disunahkan Nabi SAW itu namanya ithmit. Alif, tha, mim, dal. Kata Nabi SAW, pakailah ithmit karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata. Ithmit ada dua macam. Ada yang merah, ada yang hitam. Ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya itu dipakai di zaman Nabi SAW. Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas. Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah. Jadi kalau antum beli ithmit itu banyak kok. Di mana-mana di Tanah Abang sini banyak, gitu kan.
Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi. Bisa dibeli kemudian dipakai, laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan di antara bulu mata kita, boleh saja, gitu kan. Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan. Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmit, namanya ithmit. Allahu a'lam. Jadi kalau ada yang salah tentu dari saya, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.